Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara, kalau ada pertanyaan seperti ini, apa yang kita perjuangkan di dunia ini? Atau mungkin orang bertanya, kita berjuang untuk apa? Pertanyaan ini harus kita jawab. Saya ingin menunjukkan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." 2 Timothy 4:7 say, "I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith." Saudara, Paulus berkata bahwa dia telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Lalu pertandingan apa yang kita perjuangkan selama hidup ini? Hidup ini bagaikan sebuah pertandingan. Hidup ini bagaikan sebuah perjuangan. Tapi kesulitannya apa? Kita tidak tahu bahwa kita sedang berjuang untuk sesuatu. Ada sesuatu yang kita perjuangkan di dalam hidup ini. Fighting in good spirit. Jadi fighting spiritnya itu harus tetap menyala-nyala. Saudara, kita berjuang keras untuk mempertahankan hidup di dunia ini. Dan itu tidak salah. Kepada orang-orang yang lemah di luar sana, saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda perlu berjuang lebih keras dalam perjuangan hidup ini. Bahwa hidup ini tidak boleh lembek. Bahwa hidup ini harus menjadi sebuah hidup yang diperjuangkan. Nah, saudara, tapi hal yang lain yang Paulus ingatkan di sini, bahwa mengenal Allah berarti berjuang keras dalam perjuangan yang harus diperjuangkan. Saudara, saya tidak mengajar bahwa untuk mendapatkan keselamatan kita harus berjuang dan bekerja keras. Keselamatan itu hanyalah anugerah Allah. Allah sendiri yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang dipilihnya. Tetapi setelah seseorang mengenal Tuhan, setelah seseorang percaya kepada Tuhan, maka dia harus mempunyai spirit yang kuat. Dia harus mempunyai fighting spirit, mengerjakan keselamatan, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Allah. Sebagai orang-orang pilihan Allah, maka kita tidak boleh menjadi lemah, kita tidak boleh menjadi lelah, kita tidak boleh menjadi putus asa dalam pengiringan kita akan Tuhan, tetapi kita bersemangat mengikut Tuhan. Dikatakan oleh Paulus adalah fighting a good fight. Jadi saudara, kita yang melakukan fighting itu bukan menjadi penonton di dalam kehidupan ini. Fighting atau berjuang adalah sebuah tindakan yang kita lakukan dari kesadaran kita. Saudara, engkau tidak menjadi seorang volunteer, seorang pekerja sukarela, tapi kita adalah petarung yang sejati. Ada tantangan-tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Perhatikan pesan Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saudara, saya mau katakan mengapa kita harus fighting dalam kehidupan ini. Karena ada Allah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukan hanya Allah saja, tapi dikatakan di hadapan Allah dan Kristus
Yesus. Paulus mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang mengalir saja seperti air. Bahwa kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang perlu diperjuangkan karena kita mempunyai tujuan untuk hidup di dunia ini. Lalu Paulus katakan, demi pewahyuan Allah dan demi kerajaan Allah. Selain ada Allah di sorga, kita juga mempunyai pewahyuan Allah yang harus kita jaga, yaitu Alkitab, yang harus kita honor, kita hormati, yang harus kita tinggikan, yang harus kita lift up lebih daripada segala sesuatu, bahwa Allah mewahyukan dirinya di dalam firman-Nya. Segala sesuatu yang ingin kita ketahui tentang Allah itu ada di dalam firman-Nya. Jadi ada penghakiman, saudara, setelah kita berpisah dari dunia ini, bahwa kita berjuang melihat bahwa Allah akan memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia. Saudara, ini jelas sekali dikatakan oleh Alkitab. Bagi Paulus, penghakiman Allah itu nyata, dan senyata-nyatanya kita melihat segala sesuatu di dunia ini. Jadi ketika penghakiman itu terjadi, tidak ada yang bisa terlewatkan. Tidak ada yang bisa mengatakan alasan-alasan lain di hadapan Allah, karena semua sudah disingkapkan Allah di dalam firman-Nya. Makanya itu kita berjuang di dalam hidup ini menyampaikan firman Allah. Firman Allah yang sepenuhnya, supaya semua orang mengetahui bahwa firman tentang Allah itu, kebenaran sound doctrine itu, kebenaran yang sudah dinyatakan. Dan tidak ada orang yang boleh mengatakan saya tidak mengerti, oleh sebab itu saya tidak melakukan firman itu. Jadi sebelum Paulus meninggal, Paulus menyampaikan Theopneustos, firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Pada saat itu tentu saja perjanjian baru belum ada. Tapi saya ingin membawa bahasa Paulus ini dalam bahasa modern, agar jemaat mendengarkan pewahyuan yang disampaikan, yang diambil dari firman Allah, bukan pewahyuan diri sendiri, bukan pewahyuan Wanda Dumais, tapi pewahyuan sound doctrine, pengajaran-pengajaran yang akan membuat kita bersemangat mengetahui bahwa kita fighting di dunia ini, berjuang di dunia ini, karena kita tahu bahwa Allah kita menjadi hakim akan segala sesuatu. Bukan pewahyuan yang dari mimpi, penglihatan, nubuat kosong yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di zaman modern ini. Ya, tapi pewahyuan yang ada di dalam Alkitab yang sudah dikanon dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab itu harus diajarkan dengan setia, supaya orang tahu bahwa Allah yang menjadi hakim itu adalah Allah yang sudah menyatakan diri di dalam firman-Nya. 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, ini contoh fighting yang Paulus katakan. Firman Allah harus diberitakan. Theopneustos harus dinyatakan. Kebenaran-kebenaran pewahyuan Allah yang tidak berubah. Kebenaran sound doctrine itu harus terus diberitakan. Mengapa? Kalau orang diberitakan dengan firman Allah, maka orang akan belajar. Kalau firman Allah diajarkan, maka orang akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau sound doctrine terus-menerus diperkatakan bahwa orang mempunyai standar yang jelas apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Setialah kepada pemberitaan firman Allah. Pemberitaan firman Allah yang tidak pernah berubah. Paulus katakan, nyatakan apa yang salah. Kasih itu menegur apa yang salah. Kasih itu memberitahu
kebenaran yang sesungguhnya. Bukan karena demi kasih engkau mengkompromikan firman Allah. Bukan karena demi kasih maka engkau terjatuh dalam kasih yang salah. Jadi menyatakan apa yang salah itu adalah bagian daripada kasih. Kalau orang bertanya mana yang lebih penting Pak Wanda? Kasih atau doktrin? Karena kasih mempersatukan, doktrin itu memisahkan. Saya mau katakan bahwa mengajarkan firman Allah itu penting, itu menempati bagian yang utama. Sesudah kita mengajarkan firman Allah, baru kita menyediakan kasih itu, bukan mengasihi dulu, baru kita mau memikirkan doktrin. Kalau saudara mengasihi terus, maka saudara tidak akan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kasih itu berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah yang tidak pernah berubah. Paulus katakan, menyatakan apa yang salah, menegur, menasehati, dan mengajar. Fighting spirit ini yang harus ditumbuhkan kepada kehidupan orang percaya. Saya mau katakan sekali lagi, engkau dan saya hidup di dunia ini, kita adalah orang-orang yang mempunyai tujuan. Kita fighting in good spirit. Apa yang kita fighting? Apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini? Memberitakan firman Allah dalam segala waktu. Menyatakan sound doktrin dalam segala waktu. Menyatakan kebenaran Allah, kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Kebenaran yang tidak kompromi. Ketika kebenaran yang tidak kompromi itu dinyatakan, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain akan dinyatakan. Maka akan terbukti firman Allah itu benar bahwa kita salah. Maka akan terbukti pengajaran-pengajaran yang salah. Firman Allah menyatakan pengajaran yang salah. Dan firman Allah, sound doktrin itulah yang harus kita ikuti. Lalu ketika kita memberitakan sound doktrin, maka kita menegur orang. Kita berani menegur orang karena kita mengasihi dia. Kita tidak mau ketika kelak dia bertemu dengan hakim yang sejati itu, maka dia tidak bisa menjawab apa-apa. Mengapa? Karena dia tidak pernah mengetahui sound doktrin. Kita menasehati orang, membawa dia terus di jalan yang benar, membawa dia di jalan sound doktrin. Lalu kita mengajar. Tuntutan ini adalah tuntutan yang utama, mengajar, ajarkan sound doktrin. Karena ketika umat mereka belajar sound doktrin, mereka akan hidup sesuai dengan sound doktrin. Dan mereka akan terus mempraktekkan sound doktrin. Dan itulah yang dikehendaki Allah. Allah mau dimanapun firman-Nya dinyatakan. Kenyataan tentang diri Allah dinyatakan sebenar-benarnya. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Dan kita sampaikan pengajaran yang benar itu, pengajaran sound doktrin, pengajaran yang alkitabiah itu agar orang menjadi alkitabiah hidupnya. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, dan mereka tahu siapakah Allah yang disembahnya. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang. Blessings.